wariskan kepada kita. Seperti itu, nilai apa yang ingin diwariskan kepada kita sebagai mahasiswa? Mungkin semua ilmu itu akan hilang, tapi sesuatu yang sifatnya nilai atau value itu yang akan terus ada di dalam diri mahasiswa ya. Saya pernah bertanya soalnya sama mahasiswa yang udah lulus nih dari Universitas Ari Ginanjar, apa sih pelajaran yang kamu ingat gitu dari selama pendidikan di sini? Dia bilang karakter katanya. Karakter. Jadi mungkin ilmu itu pada saat dia bekerja kepakainya hanya beberapa. Halo Gemas People, selamat datang kembali di podcast Gemas Ikom. Kami berbicara dunia mendengar. Tempat di mana kita bisa saling ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang segala hal yang dekat dengan kita, baik dari dunia komunikasi, kehidupan kampus, dan inspirasi yang sangat relevan bagi generasi saat ini. Episode hari ini spesial banget karena bukan hanya tentang temanya tapi juga tentang siapa tamunya. Gemas People, kita kedatangan sosok yang selama ini menjadi wajah, arah, dan energi perubahan positif bagi kampus kita. Beliau adalah pemimpin yang dikenal tegas namun hangat, visioner namun tetap membumi, serta selalu hadir mendorong mahasiswa untuk berani maju dan berkembang ke depannya. Beliau adalah Ibu Diah Utami Arianti, SSMID MM, Rektor kampus kita tercinta ini. Selamat datang Ibu Diah Utami Arianti. Oke, Ibu biasanya dipanggil dengan Ibu siapa? Intan aja. Ibu Intan, baik Ibu Intan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Misal gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bu. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat supaya tetap bisa produktivitas ya Bu dalam menjalani kegiatan ini, dan semoga selalu dalam bimbingan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya ingin memulainya dengan fondasi yang paling relevan nih Bu untuk saat ini kayak gitu. Sederhana tapi juga paling esensial. Menurut Ibu, apa arti makna dari kata pahlawan? Wow, makna pahlawan ya. Mungkin kita dulu kalau dengar kata pahlawan ya, kayaknya yang kita inget tuh adalah gambar pahlawan di foto di buku-buku sejarah gitu ya. Orang-orang yang berjasa untuk kemerdekaan bangsa kita gitu ya. Seperti misalnya R.A. Kartini atau Diponegoro, itu yang pertama kali mungkin tentang pahlawan. Atau mungkin pahlawan bisa juga kayak superhero yang ada di film-film gitu ya. Bisa juga itu dikategorikan pahlawan. Tapi sebenarnya setelah saya menjalani hidup gitu ya, pahlawan tuh nggak selalu orang yang terlihat hebat dan besar gitu ya. Dia bisa orang-orang sederhana yang ada di sekitar kita yang keberadaannya itu memberikan nilai lebih buat hidup kita. Jadi misalnya gini ya, saya dulu pernah satu hal yang berkesan tentang ayah saya almarhum ya. Bagaimana saya melihat dia sebagai hero buat saya dalam hal memberikan teladan tentang integritas misalnya. Jadi itu peristiwa yang sangat berkesan waktu saya kecil. Dia itu pegawai negeri ya. Jadi dia kadang kalau pegawai negeri kan suka kayak bikin proyek gitu ya. Nah dari situ ternyata ada orang yang datang bawa uang 200 juta. Supaya dia dipilih menjadi pemenang dari proyek tersebut gitu. Tapi di hari yang sama bapak saya langsung mengembalikan uangnya, dan habis itu dia mundur dari proyeknya karena dia merasa kalau dia menerima itu ya artinya dia tidak menjaga integritas pekerjaannya. Dan kalau dia terus ada di situ, mungkin orang ini akan terus berusaha lagi, atau mungkin ada orang lain yang terus berusaha untuk memberikan lagi, usaha lagi untuk bisa seperti zaman dulu tuh banyak seperti itu ya. Tapi dari situ ternyata dia nggak perlu cerita tentang integritas adalah apa bla bla bla, tapi dengan dia mencontohkan itu saja, saya udah jadi belajar tentang menjaga integritas itu. Nah buat saya itu hero banget, karena tanpa dia berani untuk berprinsip bahwa
seorang pimpinan itu harus menjaga integritas tanpa ceramah apapun, dan itu jadi apa ya, menjadi contoh buat saya dan juga menjaga keluarga dari nih apa ya, harta yang haram gitu ya. Iya. Jadi artinya buat saya itu hero banget gitu. Dan di situ saya tahu itu nggak mudah. Yang tadinya mungkin dia can get extra money from being the leader of the project, tapi dia jadi nggak mau di bagian itu, dan dia tahu dia harus kerja ekstra keras untuk dia menghindari hal-hal yang sepertinya easy money tapi nggak berkah gitu saat diberikan kepada anak dan keluarganya gitu. Salah satu sih. Oke, jadi pahlawan menurut Ibu adalah sosok yang mempunyai karakter integritas, Ya, seperti itu, yang tidak hanya diucapkan tapi memang diaksikan. Yes. Aksi nyata yang secara nggak langsung itu menggambarkan sekali seperti Iya. itu. Menarik sekali Bu. Kalau begitu aku semakin penasaran nih. Setiap orang kan tadi berarti punya sosok yang ia jadikan panutan ya. Nah, apakah Ibu memiliki role model atau pahlawan yang memang menginspirasi Ibu sangat-sangat seperti itu? Banyak ya sebenarnya di sekitar kita tuh, kalau kita mau melihat lebih dalam, banyak orang-orang yang memberikan makna lebih buat hidup kita ya. Kayak pahlawan itu kan karena dia mau mengorbankan dirinya, misalnya di zaman kemerdekaan dulu kita akhirnya bisa terbebas dari penjajahan. Atau misalnya Ibu Kartini yang dengan kegigihannya untuk perempuan itu harus terdidik, walaupun di masa itu orang nggak ada yang setuju, tapi dia tetap berani untuk memperjuangkan, dan kita sekarang merasakan manfaatnya, kita ada di sini. Kalau enggak kita nggak bisa belajar di Universitas di Ginanjar kan. Tapi sebenarnya di sekitar kita tuh banyak orang-orang yang kalau kita perhatikan yang berjasa dan mengubah hidup kita. Misalnya sesimpel kayak dulu saya punya guru waktu SD yang gara-gara dia saya jadi suka matematika. Padahal saya tadi nggak suka matematika, tapi karena dialah kok saya jadi suka sih matematika. Bayangin kalau saya nggak suka matematika, seterusnya saya mungkin nggak akan suka sekolah. Dan saya nggak akan jadi anak student yang happy di sekolah gitu, karena setiap hari pasti harus ketemu matematika gitu kan. Atau sesimpel ada orang yang waktu itu misalnya saya pernah lagi putus asa, lagi merasa kok saya nggak bisa dapet beasiswa. Dulu saya pernah waktu selesai S1 saya coba apply beasiswa S2 ke Australia. Saya nyoba daftar, nggak dapet. Terus habis itu saya nyoba lagi, nggak dapet lagi. Terus saya kayak putus asa, kayaknya emang saya nggak layak nih dapet beasiswa ini. Padahal saya pengen banget kuliah ke Australia gitu kan. Tapi waktu itu ada teman saya yang cerita, tahu nggak sih, saya tuh udah 7 kali lo daftar, yang ke-8 kali saya baru dapet. Wow. Luar biasa. Terus habis itu dia nemenin saya untuk daftar, ambil formulirnya untuk daftar, dan akhirnya di pendaftaran itu saya dapat beasiswa untuk S2 di Melbourne. Masya Allah. Jadi di situ ini orang simple, dia cuma menawarkan kepedulian aja gitu. Peduli dengan saya yang pengen kuliah, dia ceritain tentang pengalamannya, dia nemenin sampai akhirnya saya berani apply lagi padahal saya lagi down, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa itu, dan itu satu momen hidup yang mengubah hidup saya gitu. Jadi artinya pahlawan itu sesuatu yang memang berdampak buat hidup kita, padahal sesuatu itu bisa simple gitu sebenarnya. Itu salah satunya lagi, mungkin sebenarnya banyak ya, mungkin salah satunya sih yang sekarang tuh buat saya sosok Pak Ari itu adalah orang yang jadi juga berjasa ya buat saya. Karena apa? Dia tuh punya visi bahwa pendidikan itu nggak cukup cuma intelektual. Itu kan zaman saya dulu pertama kali ada ide ISU tuh nggak kepikiran kayak gitu. Kita tahunya sekolah itu ya nilai yang bagus. Dan dia berani mendobrak pemikiran yang mungkin berbeda di masa itu. Dan akhirnya saya ngerasain manfaatnya gitu, bahwa yang namanya ilmu itu nggak cukup gitu loh, cuma ngandelin intelektual. Contoh, saya dulu pernah sama Pak Ari bertanya nih, zaman saya masih kuliah dulu, saya kan kuliah dulu di sastra Inggris ya. Saya tanya, kenapa sih
saya kuliah di sastra Inggris, kata orang itu jurusan orang kafir katanya gitu. Bahasanya gitu. orang kafir. Aduh, zaman itu tuh orang mikirnya kayak gitu. Iya. Saya bisa nggak sih masuk surga kalau saya belajarnya bahasa Inggris? Oh, Kira-kira pikirannya. jawabannya gimana tuh kalau ditanya gitu? Masuk surga dengan bahasa Inggris ya? Terus akhirnya saya tuh mikirnya kayak kalau saya belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran mungkin saya bisa masuk surga. Gitu tuh waktu itu mikirnya. Tapi terus Pak Ari bilang, kalau kamu belajar bahasa Inggris, terus kamu bisa membuat lapangan kerja buat banyak orang, dan orang-orang akhirnya bisa mencari nafkah di situ, bisa menghidupi anak istrinya, bisa bermanfaat buat keluarganya, kamu udah jadi amal jariahnya kamu, dan kamu bisa masuk surga karena kamu jadi orang yang bermanfaat. Jadi artinya itu mengubah pikiran saya gitu, bahwa yang tadinya hidup itu adalah tentang mengejar posisi, tentang mengejar pandangan orang gitu ya, tapi hidup itu tentang bagaimana memberi makna buat orang lain. Gitu. Masya Allah. Jadi kita memang bisa melihat dari lingkup sekitar kita ya Bu, kalau misalnya banyak loh pahlawan-pahlawan yang memang sangat berarti bagi hidup kita. Hal sesederhana itu berarti tinggal bagaimana kita bisa mengambil makna dari setiap kejadian yang terjadi. Seperti itu. Masya Allah sekali. Nah, kalau kita geser ke dunia pendidikan yang jauh lebih luas, seringkali muncul pertanyaan besar nih Bu, siapa sih sebenarnya pahlawan dalam dunia pendidikan? Menurut Ibu, apakah dalam dunia pendidikan ini pahlawan terbesarnya adalah seorang guru, mahasiswa, orang tua, atau bahkan pemimpin pendidikan itu tersendiri? Bagaimana tuh Bu? Setiap orang tuh bisa jadi pahlawan sih sebenarnya. Nggak hanya tentang guru yang jadi pahlawan ya, tapi saya ada contoh nih, misalnya salah satu mahasiswa di Universitas Ari Ginanjar yang dia melihat ada kebakaran di belakang Menara 165. Dari kebakaran itu dia kan iba ya, artinya dia kok kasihan banget nih orang-orang kebakaran rumahnya, tapi pemadam kebakaran nggak bisa masuk ke area itu karena gangnya kecil. Akhirnya dari situ dia terfikir tuh sebuah ide kreatif untuk menciptakan pemadam kebakaran yang pakai motor, jadi bisa nyelip-nyelip ke gang. Jadi akhirnya di daerah situ orang bisa ditolong dengan cepat gitu, karena mobil nggak bisa masuk gitu ya. Nah dari situ akhirnya dia malah create bisnis. Jadi dia bikin bisnis untuk pemadam kebakaran yang pakai motor. Itu kan lahir dari sebuah kepedulian, karena ada orang yang susah, di situ ada masalah, akhirnya bisa bikin solusi dan bisa bikin bisnis, dan itu juga jadi bermanfaat luas buat orang. Oke, baik. Berarti memang pendidikan itu tidak hanya bisa berdiri sendiri ya Bu ya. Memang pahlawan dalam pendidikan itu banyak sekali yang pihak untuk bisa mendukungnya. Dengan inisiatif tadi akan melahirkan creative thinking yang dimana bisa memecahkan solusi sehingga dia bisa dianggap sebagai pahlawan seperti itu. Masya Allah sekali. Aku ingin tahu nih Bu, bagaimana sih Ibu memaknai tentang pahlawan itu yang paling melekat dalam kehidupan mahasiswa, nilainya yang bisa Ibu wariskan kepada kita. Seperti itu, nilai apa yang ingin Ibu wariskan kepada kita sebagai mahasiswa? Nggak susah ya pertanyaannya, tapi ini penting sih. Artinya dalam sebuah kampus itu mungkin semua ilmu itu akan hilang, tapi sesuatu yang sifatnya nilai atau value itu yang akan terus ada di dalam diri mahasiswa ya. Saya pernah bertanya soalnya sama mahasiswa yang udah lulus nih dari Universitas Ari Ginanjar, apa sih pelajaran yang kamu ingat gitu dari selama pendidikan di sini? Dia bilang karakter katanya. Karakter. Jadi mungkin ilmu itu pada saat dia bekerja kepakainya hanya beberapa persen, tapi karakter itulah yang terus dia pakai dalam dia menghadapi challenge di tempat kerjanya. Misalnya dia dimarahin bosnya, dia nggak gampang baper, dia dikasih tugas yang bertubi-tubi, dia nggak menyerah, dia dikasih tugas yang menantang, dia terus atasi, dia cari jalan keluarnya gitu. Jadi ada seperti value, ada integrity, passion ya kan. Jadi artinya itu yang akan terus menjadi bekas pendidikan, yaitu karakternya dia. Karena saya tuh juga ngobrol sama, misalnya ada salah satu perusahaan BUMN yang merekrut mahasiswa kita,
Saya tanya, kenapa sih kamu merekrut dia, kelebihan dia apa? Terus kata dia, orang ini punya cara komunikasi yang enak. Wow, komunikasi yang enak ya, Bu. Jadi Efektif. dan dia punya inisiatif yang tinggi, inisiatif membantu, inisiatif memberikan solusi. Jadi sebenarnya dalam pendidikan itu kita boleh belajar tentang komunikasi, psikologi, bisnis dan lain-lain. Tapi yang harus tetap ada itu adalah karakter yang baik. Karena ternyata itu yang sekarang dicari oleh para pencari kerja, para pemberi kerja. Dan itu yang akan membuat seseorang itu sukses terus sampai level tertinggi gitu ya. Karena kan juga riset kan membuktikan 80% kesuksesan kan dari justru kecerdasan emosi ya, bukan tentang ilmunya gitu, hanya 20% maksimal. Jadi gimana sikap kita? Tadi kan hubungannya ke hero kan, bahwa orang-orang yang menjadi hero itu adalah orang-orang yang peduli gitu, orang-orang yang punya nilai untuk menjadi bermakna buat orang lain. Jadi sebenarnya dalam pendidikan itu justru itu yang harus dipertahankan ya. Makanya dengan di Universitas Ginanjar value tentang mengkombinasikan 3 kecerdasan itu terus menjadi hal yang terpenting gitu ya, yang mungkin di kampus lain mungkin belum memikirkan seperti itu, tapi karena kita melihat dampak kesuksesan orang itu ternyata bukan hanya intelektual tapi emosional spiritual, itu yang terus diajarkan. Lalu misalnya metode SKID, deep teaching, gimana mahasiswa itu diajak menemukan suara hati di dalam diri dia. Misalnya kayak tadi tuh case yang kebakaran tadi, atau ada satu case lagi bahwa dia ngelihat kok banyak anak muda bunuh diri ya, tapi terus dia tuh concern kan, bahkan teman dekatnya sendiri juga melakukan itu. Lalu dia berpikir, kenapa sih orang tuh bunuh diri? Oh ternyata bunuh diri itu karena dia merasa tidak ada teman cerita, nggak ada orang yang bisa memahami dia, dan nggak ada jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Padahal kalau dia mau dia diberikan channel untuk dia bisa cerita, orang itu akan lebih rilis gitu loh, nggak rasa keblok dan rasa melihat ada opsi-opsi solusi dari masalahnya. Dan akhirnya anak ini membuat teman curhat, tahu kan? Iya, teman curhat. Nah arti itu muncul dari permasalahan yang muncul dari yang dia lihat gitu di sekitarnya. Nah jadi dengan metode deep teaching itu sebenarnya kita diajak menemukan suara hati apa sih? Kepedulian, rasa adil, rasa kasih sayang, itu adalah suara hati yang dimunculkan untuk bisa akhirnya berkreasi kan, gara-gara dia peduli, dia berkreasi bikin teman curhat atau bikin tadi pemadam kebakaran yang pakai motor gitu. Nah itu sebenarnya sistem pendidikan yang memberikan mahasiswa kesempatan mengeluarkan suara hatinya, menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, itu menurut saya sebuah sistem yang perlu terus diwariskan dan ada di dalam metode pendidikan gitu, supaya mahasiswanya bisa jadi hero-hero berikutnya gitu. Syang sekali. Jadi memang karakter itu adalah fondasi utama ya Bu, untuk kita bisa menjadi sosok yang luar biasa ke depannya, yang dimana tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kita juga bisa menyeimbangkan itu dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Ya, semuanya itu harus balance seperti itu. Insya Allah sekali. Kalau misalnya Ibu bisa berikan contoh kepada kita sebagai mahasiswa, tadi kan kita harus mempunyai karakter ya Bu ya, karakter gimana 3 kecerdasan ini harus punya keseimbangan dalam proses kita. Apakah ada contoh yang bisa Ibu berikan kepada kita step by stepnya? Misalnya kayak kita tuh harus memulainya dari kegiatan aktivitas apa dulu nih Bu? Sesederhana itu, seperti itu. Sebenarnya aktivitasnya itu kita banyak melihat sekitar sih. Ngobrol sama sekitar, ngelihat orang tuh ngadepin masalah apa. Kayak misalnya deh, contoh pahlawan Jakarta dulu tuh MH Tamrin yang jalannya kamu sering lewatin ya. Dia itu adalah orang yang melihat bahwa kenapa orang pribumi diperlakukan berbeda sama orang-orang Belanda ya. Jadi dulu tuh ada kolam renang di daerah, ini sekarang tuh daerah Manggarai ya. Jadi kolam renangnya tulisannya gini, orang pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi hanya diperuntukkan untuk orang-orang Belanda.
Dia sebagai orang pribumi, walaupun sebenarnya Ahmad Tamrin tuh orang pribumi yang punya privilege ya. Dia orang pribumi yang punya pendidikan yang cukup baik, tapi dia peduli. Dia mau melihat sekitar. Sehingga pada saat dia memperhatikan sekitar, dia lihat, ini ada masalah deh kayaknya. Kenapa orang-orang seperti saya diperlakukan dihina seperti ini? Dan dia nggak terima gitu. Dan dia berjuang untuk supaya orang-orang pribumi punya hak yang sama dengan orang Belanda. Dan dia banyak berkorban dari hartanya, dari perjuangannya gitu ya, untuk di Jakarta kan, untuk bisa membuat adanya kesetaraan. Jadi itu kan suara hati Allah yang maha adil, yang sebenarnya dia keluarkan dengan dia melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi artinya langkah yang harus dilakukan adalah kita nggak hidup sendiri dalam cangkang kenyamanan kita gitu ya, tapi kita perlu melihat di sekitar kita tuh apa sih yang terjadi. Kayak tadi kan, oh ada kebakaran yang terjadi itu sebenarnya adanya akses yang sulit untuk masuk ke area yang digang gitu ya, atau oh banyak orang yang bunuh diri. Jadi membaca dan membaca lingkungan dan bertanya, kenapa sih, kenapa begitu? Lalu berpikir untuk gimana ya cara ngebantu orang-orang ini. Rata-rata saya lihat tipikal hero itu begitu, mereka itu memperhatikan masalah yang ada di sekitarnya, dan mereka berpikir untuk gimana cara ngatasinnya dan membantu orang-orang ini supaya hidupnya lebih baik gitu, dan menggunakan suara hati dia kan. Dia nggak mau ada orang diperlakukan nggak adil, dia nggak mau ada orang dibenci, disisihkan misalnya. Itu adalah hal-hal yang membuat orang akhirnya melakukan sesuatu yang bisa menjadi hero gitu ya. Ya berarti tadi membaca lingkup sekitar ya Bu ya, membaca lingkup sekitar untuk bisa kita bertanya dan melahirkan kreatif thinking kita untuk bisa menyelesaikan solusi yang ada. Tapi nih ya Bu, kan dalam hal tersebut pasti akan ada tantangan ya ketika itu terjadi. Nah, kebanyakan dari kita sebagai mahasiswa ini, ketika tantangan itu datang, kita tuh udah Bu kayak berhenti di tengah jalan kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Bu cara ngatasinnya? Betul, karena memang tantangan itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak enak ya. Orang tuh cenderung manusia itu menghindari sesuatu yang nggak enak kan. Tapi dia perlu tahu kalau dia menemukan alasan kenapa itu penting, dia akan cari jalannya. When you know the why, then you can find the how gitu ya. Artinya kalau kita lihat masalah, tapi kita nggak tahu alasannya, kenapa ya saya harus melakukan itu, saya hindarin aja. Akhirnya kan gitu kan. Misalnya gini deh, kamu punya masalah untuk menyelesaikan mata kuliah. Wah susah nih mata kuliah ini, gurunya susah banget lagi, nggak tahu maunya apa, nggak jelas gitu. Terus kalau kamu nggak punya alasan kenapa kamu kuliah, kamu akan menyerah. Tapi kalau kamu tahu bahwa dengan kamu kuliah, kamu bisa menjadi orang yang mandiri, yang nggak menyusahkan orang tua kamu, yang justru bisa memberikan manfaat buat orang tua kamu, bisa membantu mereka secara keuangan mungkin saat kamu nanti bisa bekerja dan bisa menghasilkan dan membahagiakan mereka. Terus bikin mereka belum naik haji, kamu pengen punya uang untuk bisa mengirim mereka naik haji atau memberikan mereka rumah yang lebih bagus gitu ya, kemudahan mereka. Jadi itu yang akhirnya mendorong kamu untuk saya harus berusaha. Gimana caranya, saya akan tanya teman saya tanya dosen saya, gimana caranya saya menaklukkan si mata kuliah ini misalnya ya. Karena kamu punya alasan. Jadi kamu harus tanya, kenapa saya melakukan ini? Kalau kamu nggak punya alasan, ya kamu nggak akan mau berjuang untuk melakukan itu. Jadi menghadapi dengan tantangan tadi yang akan datang ketika kita sudah punya niat tadi di awalnya, berarti kita harus kembali lagi recall tentang apa sebenarnya tujuan kita seperti itu kan, untuk bisa membantu orang kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara generasi muda ya Bu, khususnya kita sebagai mahasiswa. Menurut Ibu, apa yang membuat kita itu bisa terfikirkan bahwa kita tuh bisa loh menjadi seorang pahlawan? Kan kayak kebanyakan dari kita tuh berpikir untuk apa sih kita menjadi seorang pahlawan gitu kan? Oh, pada akhirnya kita juga nggak akan ternotis kayak gitu. Cuman cuman sekedar biasa aja kayak gitu. Berarti tujuan jadi pahlawannya karena pengen ternotis.
Bisa jadi seperti itu. Berarti Ya. dia hanya mengharapkan pujian seperti itu, validasi. Itu nggak akan kuat. Oke. Artinya kita mesti menemukan alasan yang lebih dalam dari itu. Kalau cuma dapat pujian, saatnya dipuji, akhirnya nggak kepengen lagi. Ngapain gue lakukan ini? Misalnya sesimpel mindahin misalnya kamu ngeliat jarum gitu ya, kan suka ada tuh jarumnya jilbab jatuh Iya. gitu ya. Terus kamu lihat di kursi, kamu mikirin, ini kalau kena orangnya bisa sakit, terus dia bisa akhirnya nanti masuk rumah sakit, orang tuanya harus ngeluarin biaya buat dia berobat dan lain-lain, tapi kamu ambil dan kamu pindahin karena kamu nggak mau ada orang terluka, bukan karena orang lihat kan, tapi nggak ada yang lihat di situ. Betul sekali. Jadi kamu harus tahu alasannya, kenapa ini penting kamu lakukan. Bukan karena alasan yang sifatnya fisikal ya. Maksudnya fisikal tuh artinya pujian orang, dapat tepuk tangan, dapat reward ya kan. Iya, Tapi betul sesuatu value yang kamu pegang di dalam diri bahwa kamu nggak mau orang tuh celaka dalam hidupnya. Kamu nggak mau orang lain itu akhirnya susah gara-gara ada hal kecil sebenarnya kamu bisa lakukan, tapi dan kamu pengen supaya orang itu ya hidupnya lebih nyaman aja dengan kamu pindahin itu tanpa ada orang lain yang ngelihat atau tanpa ada yang muji. Oh, Masya Allah. Berarti memang kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini memang bertujuannya untuk mengharapkan keriduan dari Allah gitu ya Bu ya, bukan mengharapkan validasi, pujian, tepuk tangan dari manusia seperti itu. Nah, bagaimana kampus bisa mendukung mahasiswa ini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih berani dan kayak kita tuh bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjadi pahlawan loh Bu di masa kini. Saya sih lihatnya ya, kampus itu kan bukan tempat yang dia belajar aja, tapi dia mendapatkan inspirasi. Ini kayak sekarang kan kita sebenarnya mencoba untuk memberikan inspirasi ya. Jadi inspirasi itu adalah gimana kita mengangkat value-value baik itu sesuatu yang memang indah dan sesuatu yang memang kita praise, kita hargai. Artinya gini, orang itu kan manusia akan bergerak kepada ke arah sesuatu yang dianggap oleh masyarakatnya itu atau lingkungannya itu baik. Bayangin, kalau kita bicaranya nggak sopan itu dianggap baik, kan banyak tuh mahasiswa yang suka misalnya ngomong pakai kata-kata yang nggak baik dan itu dianggap di lingkungannya itu baik. Oke. Akhirnya dia akan terus begitu, karena itulah yang baik, yang dianggap baik. Tapi kalau kita bisa create satu lingkungan yang baik itu adalah kalau kamu peduli loh sama temen. Yang baik itu kamu tuh keren kalau kamu itu berusaha semaksimal mungkin buat kuliah kamu. Kamu tuh keren kalau kamu itu suka nolongin teman kamu. Nah, lingkungan seperti itu yang akhirnya membuat di dalam pikiran mereka, oh yang baik tuh kayak gitu. Balik lagi nih ke cerita awal saya. Kalau seandainya saya waktu itu ayah saya almarhum menerima uang itu dan kita dibeliin mobil satu-satu, terus kita dibeliin ya barang-barang yang mewah, mungkin saat itu yang saya anggap baik adalah yang seperti itu. Pokoknya saya punya uang banyak, saya terlihat keren dan saya nggak peduli itu uang halal atau haram. Tapi kalau saya saya ada di lingkungan atau kita create lingkungan yang bahwa baik itu bukan kamu terlihat kaya punya mobil mewah, tapi lebih berharga adalah kalau kamu jujur, kalau kamu bekerja dengan profesional dan penuh integritas. Lebih baik lagi kalau kamu juga berintegritas dan kamu kaya, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Tapi artinya lingkungan itu akhirnya membentuk pandangan seseorang tentang value yang keren tuh yang gimana. Kalau value yang keren adalah yang korupsi, ya dia akan jadi orang korupsi. Kalau value yang keren adalah jadi orang yang suka menolong dan peduli, ya itu yang akan jadi menjadi value-nya dia. Jadi kita sebenarnya punya peran loh, meng-create lingkungan kita yang mau tuh bagaimana gitu. Cara kita ngambil keputusan keseharian kita itu menentukan juga orang lain terbentuk value-nya. Kayak dulu ayah saya misalnya, dengan dia memutuskan untuk menolak uang itu, akhirnya value di keluarga tuh terbentuk kalau kita cari uang itu yang halal.
Insya Allah yang halal itu rezekinya banyak kok. Kan ada orang bilang, oh halal tuh dikit, kalau yang halal tuh no gitu. Saat yang halal itu kita yakin banyak, akan banyak. Contohnya saya kan juga punya bisnis kan di tempat kursus bahasa untuk perusahaan-perusahaan. Waktu awal kita merintis, itu banyak banget perusahaan yang ada, nggak banyak sih ya, beberapa dari pemerintahan yang mau project sama kita, tapi dia minta bagian buat dia, 20% buat dia. Pribadi ini ya. Waktu awal kita bingung, kok kayak gini ya? Apa sesusah ini ya mau bisnis? Kalau misalnya deal sama klien-kliennya model minta uang yang haram lah ya sebenarnya. Itu bukan hak dia, ini uang pemerintah loh, uang pajak kita loh, yang mereka nikmati untuk memberi layanan yang terbaik buat masyarakat gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka minta ambil buat pribadi, itu udah nggak bener kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya waktu itu kita menerima terus, mungkin yang akan datang adalah klien-klien yang model begitu semua. Iya. Tapi saat kita bilang, oke, kita nggak bisa ya ambil project dari klien yang nggak jujur kayak gini, minta kwitansi double, minta kwitansi double, tahu kan? Tahu. Jadi misalnya harusnya 100 juta, dia tulis 120 juta, 20 jutanya buat dia gitu ya, tapi ditulisnya 100 juta gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu akhirnya kita niatkan, pokoknya kita cari perusahaan yang memang punya integritas. Akhirnya banyak banget perusahaan yang punya integritas yang datang ke kita, karena kita yakin kalau perusahaan yang jujur itu banyak. Tapi kalau kita dari awal kayak yakin, ya yang jujur aja susah, apa yang nggak jujur aja susah, apalagi yang jujur. Mindset itu akan menarik klien-klien yang nggak jujur. Tapi saat di kepala kita sudah yakin bahwa banyak perusahaan yang jujur, kita akan didatangkan perusahaan-perusahaan yang jujur. Dan alhamdulillah selama kita berjalan udah sekitar 13 tahun ini, ya klien-klien kita nggak pakai kayak gitu-gitu. Masya Allah. Tanpa ada double kwitansi atau tanpa ada kecurangan, bisnisnya tetap berjalan dengan baik dan terus bertumbuh gitu. Jadi memang latar belakang itu sangat mempengaruhi bagaimana kita akan bersikap. Tapi kan di balik latar belakang itu ada yang namanya kesadaran ya, kesadaran akan batasan diri untuk bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk seperti itu. Nah, menariknya tadi yang Ibu sampaikan tentang apa yang kita jaga batasan itu, maka hal baik akan datang ke kita. Itu kan berarti seperti law of attraction ya, Bu ya. Kayak kalau misalnya kita bisa membatasi pikiran kita dengan sesuatu yang itu tidak akan mendatangkan manfaat ke kita, maka sebaliknya yang akan datang ke kita adalah hal-hal baik yang memang itu sesuai dengan value yang kita miliki dari awal. Seperti itu. Karena pikiran kita tuh kayak GPS. Kayak GPS menuju ke sana. Kita udah ngetik nih dari rumah menuju kampus Universitas Ari Ginanjar gitu ya. Ya GPS akan terus ngajak ke situ. Dia nggak akan ngajak ke tempat lain, mau kita dibelokin ke sini dulu, dia akan narik lagi ke situ, karena GPS kita niatnya ke Universitas Ari Ginanjar. Sama dengan pikiran kita, kalau kita niatnya bahwa oh nggak apa-apa lah bisnis nggak jujur, ya dia akan membawa kita ke bisnis nggak jujur. Jadi tergantung apa yang kita hidupkan di ras sistem kita ya. Jadi apa yang kita hidupkan itulah yang akan membawa kita kemana. Jadi terus hidupkan hal yang baik, kayak saya jadi orang yang jujur, saya jadi orang yang kerja keras, saya orang yang kaya gitu kan, orang yang sukses. Jadi itu akan membawa kita ke situ. Oke, baik. Sekarang kita tarik ke masa depan ya, Bu. Setiap universitas pasti punya mimpinya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan kampus kita nih, kampus Universitas Ari Ginanjar dan juga IBS, ISQ Business School-nya. Nah, bagaimana Ibu melihat masa depan universitas ini? Dan pahlawan-pahlawan seperti apa sih yang ingin Ibu coba lahirkan gitu dari kampus kita ini? Gitu. Saya tuh sangat optimis ya dengan kampus kita, karena kita melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita melakukan yang benar, sesulit apapun challenge-nya, kita pasti akan berusaha untuk menuju ke situ. Kayak misalnya kita mau menuju satu tujuan, satu kota. Kita tahu kita harus menuju ke situ. Gimana pun caranya, mau di sini atau di blok, kita ke kanan, kita pasti akan berusaha lagi ke situ. Karena kita yakin di situ tujuan kita. Nah, tujuan di Universitas Ari Ginanjar dan ISQ Business School ini adalah manusia itu sukses. Dan dari riset-riset menunjukkan orang yang sukses itu nggak bisa cuma ngandelin intelektual aja. Dia harus punya kecerdasan emosi, harus punya kecerdasan spiritual.
dan dia harus tahu makna hidupnya dia. Dia juga harus punya life skills juga. Nggak cukup cuma kecerdasan dia aja. Dan itu benar-benar kita terjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memang ada mata kuliah karakter, di mana di situ anak menemukan siapa dirinya, lalu untuk apa dia hidup, lalu bagaimana itu lalu bagaimana dia memberikan manfaat buat sekitarnya. Artinya nggak cukup loh belajar cuma intelektual, karena dulu saya ngalamin S1 saya, S2 saya itu adalah kampus-kampus yang memang cuma ngajarin keilmuan aja. Jadi pada saat saya ketemu ISQ, saya kaget, ada ya ilmu gitu, dan bener ternyata saya haus tentang hal itu gitu. Saya seneng banget bahwa itu diajarkan gitu, karena saya pernah jadi dosen juga di kampus negeri ya. Jadi kita waktu onboarding kan di awal kayak ada semacam FGD nih, discussion tentang apakah dosen bertanggung jawab terhadap moralnya mahasiswa, dan semua jawabannya enggak. Oh, wow. Itu benar terjadi seperti itu, bahwa buat pandangan waktu itu ya, dosen-dosen itu berpikir kita cuma tanggung jawab delivering the knowledge gitu ya, maksudnya sesuai bidang kita. Kalau moral tuh masing-masing mahasiswa. Makanya banyak kampus yang ya maksudnya kita melihat lah ya berbagai macam gitu permasalahan yang terjadi karena dosennya sendiri mindsetnya bahwa kampus dan dosen tidak bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi di mana kampus kita ini di Universitas Arijal bahwa moralitas itu hal yang paling penting justru, yang kita itu sama-sama bertanggung jawab, dosennya, mahasiswanya, semuanya bertanggung jawab untuk punya standar moral yang baik gitu. Dan itu adalah justru modal utama. Dan nggak berarti pendidikan yang ilmu yang nggak penting ya, itu pun penting. Kita terus create apa hal-hal terbaru dari bidang keilmuan yang kita tawarkan di program studi, dan kita terus riset, terus memperbaiki, terus meningkatkan kualitasnya, dan kita terus akan menjadi punya kualitas yang premium gitu ya untuk kedepannya. Dan saya yakin banget bahwa memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, dan Universitas Ginanjar akan mendapat lebih banyak lagi perhatian dan orang-orang yang memang merasa bahwa hidup itu nggak cukup tentang otak, tapi juga tentang hati. Masya Allah. Jadi memang yang pertama adalah kita perlu kesadaran diri bahwa kita tuh sangat berharga. Lalu dari situ kita akan punya nih kerangka pikiran ke depannya bahwa kita tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, tapi kita harus menyeimbangkannya dengan kecerdasan emosional dan juga spiritual. Ketika ketiganya ini bisa saling berkesinambungan, kita akan bisa memberikan dampak positif ke masyarakat. Seperti itu ya kan Ibu? Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktu, terus cerita dan lain-lain inspiratifnya yang Ibu bagikan kepada kita semua. Rasanya setiap kalimat itu bukan cuman kita mendapatkan insight aja, tapi memang kita disadarkan kembali, diingatkan kembali tentang pentingnya kita untuk bisa terus tumbuh, bergerak, dan juga memberikan dampak positif pastinya ke masyarakat. Nah, Gemas People, semoga episode kali ini bisa membuka sudut pandang baru tentang arti pahlawan dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwa menjadi pahlawan tidak hanya tentang selalu hal yang besar, tapi kita bisa memulainya dari hal yang paling kecil, konsisten dalam hal kebaikan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Gemas Imkom. Kami berbicara, dunia mendengar. Terima kasih Nisol. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nisol pamit undur diri. Dadah Gemas Ikom.